kenapa masuk ke rumah saya? Konten dari tadi ya? Oke, dia sudah berangkat. Story, aku nggak pakai helm ya? Oh, helm saya ketinggalan. Sebentar, ke rumah dulu. Yes, berhasil. Kamu kenapa masuk ke rumah saya? Konten dari tadi ya? Saya minta maaf. Saya terpaksa. Saya tidak punya uang. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu bagaimana? Jelas-jelas kamu masuk ke rumah orang itu berbuat salah. Kamu bisa melukai dirimu, bisa melukai saya juga. Kamu tahu kan, mencuri juga bukan jalan keluarnya. Apapun masalahmu itu, kamu bisa dilukai dan kamu merugikan orang lain. Kamu bisa dipenjara dan kamu bisa didenda besar. Walaupun memang ini seisi rumah tidak ada yang berharga di sini menurut saya, tapi ini kamu sudah masuk sembarangan ke rumah saya, berarti kamu berbuat salah. Cobalah, jangan berbuat demikian, itu tidak baik. Aku tahu. Aku malu. Aku bahkan takut Tuhan menghakimi aku. Iya, itu memang salah. Kalau memang kamu sudah tahu kesalahanmu, Tuhan memang membenci pendosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa yang mau bertobat. Kalau kamu sungguh-sungguh mau berubah, masih ada harapan. Apakah Bapak bisa mengampuni saya? Iya, saya mengampuni kamu. Tapi, janji satu hal. Terima kasih, Pak. Saya minta maaf. Jangan kembali ke jalan ini. Tuhan bisa menolong hidupmu lebih dari yang kamu pikirkan. Saya berjanji tidak akan begini lagi. Saya juga menyadari bahwa semua ini bisa membuat Bapak terluka. Saya juga bisa melukai diri saya sendiri. Semua hal yang merugikan. Terima kasih sudah membantu saya, Pak. Saya yakin saya pasti bisa berubah. Dan saya ingin memilih jalan yang terbaik. Bantu saya, Pak. Saya bisa meninggalkan hal buruk ini supaya tidak mencuri atau berbuat jahat lagi, Pak. Kamu adalah saudaraku, jadi kita harus saling merangkul. Kamu harus berubah ya. Ingat, dalam Efesus pasal 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Coba buka topi dan maskermu. Kamu sempurna. Pakailah kesempatan ini. Saya sangat senang, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi, mencuri dan berbuat jahat bukanlah jalan yang tepat. Hidup yang benar adalah hidup yang menjaga hati dan tindakan. Tidak mencuri dan tidak berbuat jahat bukan hanya soal menaati aturan, tetapi memilih untuk hidup dalam terang Tuhan. Ketika godaan datang, ingatlah bahwa kejujuran membawa damai, sedangkan kejahatan hanya membawa duka. Lebih baik memiliki sedikit namun hidup benar daripada banyak tetapi dicapai dengan cara yang salah. Biarlah hati kita tetap bersih, tangan kita tetap murni, dan
hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amsal pasal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan Keluaran pasal 20 ayat 15. Jangan mencuri. Yesus memberkati.